Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Ketika doa menjadi jembatan menuju keajaiban, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kisah ini adalah tentang seorang kiai sederhana yang dipilih oleh Allah untuk perjalanan luar biasa, menembus langit dan melampaui batas-batas logika. Dalam sebuah malam penuh keheningan, perintah ilahi datang dalam mimpi, memanggil sang kiai untuk menuju tanah suci. Dengan sepeda roda tiganya yang sederhana, ia memulai perjalanan yang tak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Keajaiban apa yang ia temui dalam perjalanan menuju Mekah? Saksikan kisah penuh inspirasi ini, di mana iman dan keikhlasan membuka pintu-pintu kebesaran Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Bismillah. Di sebuah desa kecil yang damai, Kiai Abdul Rahman adalah seorang alim yang dikenal karena kesederhanaan dan ketulusannya. Suatu malam, setelah selesai salat tahajud, ia berdoa dengan penuh keikhlasan di dalam musalanya yang kecil. Udara malam yang sejuk dan suara gemericik air wudhu menemani malam itu. Namun, sebuah mimpi mengubah hidupnya selamanya. Dalam mimpinya, Kiai Abdul Rahman bertemu seorang lelaki berjubah putih dengan wajah bercahaya. Lelaki itu berkata dengan lembut, "Wahai Kiai, Allah memerintahkanmu untuk pergi ke Mekah. Bersiaplah, perjalananmu telah Allah siapkan." Saat Kiai Abdul Rahman terbangun, hatinya penuh dengan keyakinan meski ada rasa heran. Dengan penuh tawakal, ia mempersiapkan diri. Tidak ada kendaraan mewah atau uang yang ia miliki. Hanya sepeda roda tiga yang biasa ia gunakan untuk berkeliling desa. Dengan pakaian sederhana, ia menaiki sepedanya dan memulai perjalanan, mengucapkan basmalah di setiap kayuhannya. Saat roda sepedanya berputar, Kiai Abdul Rahman merasa angin sepoi-sepoi berubah menjadi lebih kuat. Ia terkejut ketika tiba-tiba sepeda itu terangkat dari tanah. Matanya membelalak, tetapi hatinya tenang. Subhanallah, Allah sedang menunjukkan kebesarannya, ucapnya lirih. Sepeda itu terus melayang, meninggalkan bumi dan menuju langit. Di atas sana, ia menyaksikan pemandangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang, seolah-olah memberikan salam kepadanya. Awan putih lembut menghampar, seperti permadani yang mengiringi perjalanannya. Dalam perjalanan itu, Kiai Abdul Rahman dikejutkan oleh seekor burung raksasa yang melintas di dekatnya. Burung itu memiliki sayap yang sangat besar dan bulu-bulu berwarna keemasan. Burung itu mendekat dan berbicara dengan suara lembut. "Wahai hamba Allah yang ikhlas, engkau sedang dalam perjalanan yang diberkahi. Jangan takut, aku akan menjadi penuntunmu hingga kau sampai di tujuan." Burung itu terbang di depannya, menunjukkan arah. Kiai Abdul Rahman terus bertasbih, hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa keajaiban ini adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Ketika perjalanan berlanjut, Kiai Abdul Rahman melewati lautan cahaya yang luar biasa indah. Warna-warni cahaya itu memancar dari bawahnya, seperti pelangi yang hidup. Di tengah lautan cahaya itu, ia mendengar suara tasbih yang lembut, seolah-olah seluruh alam semesta sedang memuji kebesaran Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Suara-suara itu bergema, memenuhi udara. Kiai Abdul Rahman merasa air matanya mengalir. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah lautan cahaya itu, ia melihat bayangan Ka'bah yang bersinar terang di kejauhan, seolah-olah menyambut kedatangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok malaikat yang berjaga di pintu-pintu langit. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap besar yang bersinar, dan wajah mereka memancarkan kedamaian. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Wahai Kiai Abdul Rahman, engkau telah dipilih untuk perjalanan ini karena keikhlasan hatimu. Teruslah berdoa dan jangan berhenti bertasbih, karena setiap zikirmu akan mempercepat perjalananmu." Kiai Abdul Rahman mengangguk dengan penuh rasa syukur. Ia melanjutkan perjalanan sambil terus berzikir, dan ia merasakan sepedanya melaju lebih cepat, menembus awan-awan tebal dan melewati keajaiban-keajaiban lain yang sulit untuk digambarkan. Saat hampir mendekati Mekah, Kiai Abdul Rahman melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Langit di depannya tiba-tiba terbelah,
membentuk sebuah jalan yang lurus menuju Masjidil Haram. Jalan itu dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan, dan di sekitarnya, ia melihat para malaikat yang berbaris dengan rapi, memuji kebesaran Allah. Sepeda roda tiganya melaju di jalan itu dengan penuh kecepatan. Tetapi Kiai Abdul Rahman tetap merasa tenang, hatinya terus dipenuhi rasa syukur, dan ia merasa bahwa perjalanan ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak terhingga. Di ujung jalan langit itu, Kiai Abdul Rahman bertemu dengan awan yang terlihat hidup. Awan itu berputar-putar di sekitarnya, mengeluarkan suara zikir yang merdu. Awan itu berkata, "Wahai hamba Allah, perjalananmu hampir selesai. Bersiaplah, karena engkau akan segera melihat rumah Allah." Hati Kiai Abdul Rahman berdegup kencang. Ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya, dan sepedanya meluncur dengan kecepatan yang tidak dapat ia bayangkan. Ketika ia hampir tiba, ia melihat puncak-puncak menara Masjidil Haram dari kejauhan. Suara azan terdengar menggema, menambah kekhusyukan suasana. Kiai Abdul Rahman merasa tubuhnya bergetar, dan air matanya mengalir deras. "Ya Allah, aku tidak pernah membayangkan perjalanan seperti ini, segala puji hanya untukmu," bisiknya sambil menghapus air mata. Perjalanan luar biasa Kiai Abdul Rahman terus berlanjut, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah kisah yang akan membawa banyak hikmah dan inspirasi bagi umat manusia. Allah telah menunjukkan keajaibannya, dan perjalanan ini adalah bukti kebesaran dan kasih sayangnya. Kiai itu terus melaju di atas sepeda roda tiganya, yang kini terasa ringan seperti angin. Ia mendongak ke atas, melihat bintang-bintang yang seolah semakin dekat. Di sekelilingnya, awan putih memisah dengan lembut, memberi ruang bagi jalannya. Sungguh, ini adalah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia merasa angin semakin kencang. Tetapi anehnya angin itu tidak membuatnya kehilangan keseimbangan. Angin itu justru seolah membimbing sepeda roda tiganya menuju arah tertentu. Di kejauhan, Kiai melihat cahaya terang seperti pintu besar yang memancar. Perlahan ia mendekati cahaya itu, dan di sana ia melihat sekumpulan burung putih yang terbang membentuk formasi rapi. Burung-burung itu seolah mengiringi langkahnya, bernyanyi dalam irama yang menyejukkan hati. Kiai berhenti sejenak, tertegun dengan pemandangan yang luar biasa. Ia berdoa, "Ya Allah, jika perjalanan ini adalah kehendak-Mu, bimbinglah aku menuju tujuan yang Engkau tetapkan. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur atas segala keajaiban-Mu." Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari arah burung-burung itu. "Wahai hamba Allah, teruslah melangkah. Perjalanan ini adalah ujian imanmu, dan setiap langkah yang kau ambil akan membawa keberkahan tidak hanya bagimu, tetapi bagi umat manusia." Kiai itu tersenyum, hatinya penuh dengan rasa syukur, dan ia pun melanjutkan perjalanan. Saat melewati lapisan langit berikutnya, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Lautan cahaya yang berkilauan seperti berlian. Di tengah lautan itu, ia melihat sosok-sosok bercahaya yang duduk dengan tenang, seperti sedang berzikir. Kiai menghentikan sepeda roda tiganya, dan mendekat. Salah satu dari sosok bercahaya itu menoleh padanya dan berkata, "Wahai manusia pilihan, perjalananmu ini akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bersiaplah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah." Setelah ucapan itu, Kiai kembali melanjutkan perjalanannya. Kini ia berada di langit yang lebih tinggi, dan di kejauhan, ia melihat sebuah pohon besar yang berakar di tengah udara. Pohon itu tidak seperti pohon biasa, daunnya berwarna emas, dan buah-buahnya memancarkan cahaya lembut. Saat ia mendekati pohon itu, tiba-tiba terdengar suara, "Ini adalah pohon Sidratul Muntaha, tanda kebesaran Allah. Kau telah dipilih untuk menyaksikan ini karena ketulusan imanmu." Kiai berlutut, menangis penuh haru. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. "Ya Allah, aku tak pantas mendapatkan kehormatan ini, tetapi Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Kuasa." Setelah beberapa saat, Kiai melanjutkan perjalanan. Kini ia merasa semakin dekat dengan tujuan. Di kejauhan, ia mulai melihat cahaya yang begitu besar dan terang, seperti pusat dari segala cahaya di alam semesta. Di sekitar cahaya itu, ia mendengar suara zikir yang memenuhi langit. Namun, perjalanan belum selesai. Kiai mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sepeda roda tiganya kini terasa semakin ringan, seolah ia terbang tanpa beban. Ia melihat di kejauhan sebuah gerbang besar dengan tulisan Baitullah. Gerbang itu tidak terbuat dari bahan biasa,
warnanya berkilauan seperti mutiara, dan di sekitarnya terdapat malaikat-malaikat yang menyambut dengan senyuman. Saat Kiai mendekati gerbang itu, ia merasa bahwa ini adalah puncak dari perjalanannya. Tetapi sebelum ia masuk, sebuah suara lembut namun tegas berkata, "Wahai hamba Allah, ini baru permulaan. Banyak pelajaran yang menantimu di depan. Bersiaplah untuk melihat keajaiban yang lebih besar." Kiai hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari rencana besar Allah, dan ia merasa terhormat menjadi bagian dari keajaiban ini. Dengan hati penuh keikhlasan, ia melangkah lebih jauh, memasuki gerbang yang membawa menuju keajaiban berikutnya. Setibanya di Mekah, Kiai berdiri di hadapan Ka'bah dengan hati bergetar, air matanya mengalir deras, menyaksikan rumah Allah yang selama ini hanya ia lihat melalui gambar dan mendengar ceritanya dari kisah para ulama. Kini, ia berada tepat di depan Ka'bah, merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Dalam hati, ia berkata, "Ya Allah, ini adalah keajaiban-Mu. Engkau telah mengizinkan hamba yang hina ini sampai di rumah-Mu yang suci." Kiai pun langsung melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia berjalan pelan dengan hati yang khusyuk, melafalkan doa-doa yang telah ia hafal sejak lama. Setiap langkah terasa penuh berkah. Ketika tangannya menyentuh Hajar Aswad, tubuhnya gemetar seolah merasakan energi yang luar biasa. Ia memohon ampunan, keberkahan, dan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih taat. Setelah menyelesaikan tawaf, Kiai melanjutkan ibadahnya di Hijr Ismail. Di tempat ini, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia mengingat semua orang yang ia cintai di kampung halaman, keluarga, para santri, dan masyarakat yang selalu ia bimbing. Ia memohon kepada Allah agar semua orang yang ia kenal dapat merasakan keajaiban iman seperti yang ia rasakan saat ini. Di sela-sela ibadahnya, Kiai bertemu dengan banyak jamaah dari berbagai negara. Ia bertemu seorang pria tua dari Turki yang bercerita tentang perjuangan hidupnya menjaga iman di tengah kesulitan. Ia juga berkenalan dengan seorang pemuda dari Afrika yang berjalan ribuan kilometer hanya untuk sampai ke Tanah Suci. Kisah-kisah mereka membuat Kiai semakin sadar bahwa iman adalah anugerah terbesar yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Kiai bertemu dengan seorang mualaf dari Eropa yang baru saja memeluk Islam. Mualaf itu berkata, "Saya datang ke sini untuk menyerahkan seluruh hidup saya kepada Allah. Saya ingin memulai hidup baru dengan Islam sebagai jalan hidup saya." Kiai tersenyum dan berkata, "Kau telah memilih jalan yang benar. Semoga Allah selalu memberkahi perjalanan hidupmu." Suatu hari, Kiai memutuskan untuk mengunjungi Padang Arafah. Di tempat inilah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali setelah dipisahkan dari surga. Kiai berdoa dengan penuh khusyuk, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa seluruh umat manusia. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, seolah seluruh beban hidupnya diangkat. Di Masjidil Haram, Kiai sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk beribadah. Ia menyaksikan keajaiban-keajaiban kecil yang terus menguatkan imannya. Suatu ketika, ia melihat seorang anak kecil berlari-lari dengan senyuman bahagia. Meski tidak memiliki kedua kaki, anak itu terus berkata, "Alhamdulillah, Allah telah memberiku kehidupan." Melihat hal ini, Kiai merasa malu pada dirinya sendiri karena terkadang ia masih mengeluh. Dalam kesempatan lain, Kiai mendengar kisah dari seorang penjaga masjid yang berkata, "Setiap hari, saya melihat orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini dengan hati penuh cinta kepada Allah. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia." Hari-hari Kiai di Mekah diisi dengan ibadah dan perenungan. Ia menyadari bahwa keajaiban perjalanannya bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengubah seluruh hidupnya. Ia bersyukur karena Allah telah memberinya kesempatan untuk merasakan kedamaian di Tanah Suci. Meskipun Kiai belum tahu kapan ia akan kembali ke kampung halamannya, ia merasa bahwa waktu di Mekah adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Setiap hari ia berdoa, bersujud, dan bersyukur atas setiap momen yang ia alami. Kiai berkata pada dirinya sendiri, "Jika ini adalah akhir dari hidupku, maka aku akan mati dengan bahagia di rumah Allah." Kiai terus tinggal di Mekah, melanjutkan ibadahnya dan membangun hubungan dengan jamaah dari seluruh dunia. Ia merasa bahwa hidupnya kini sepenuhnya milik Allah, dan ia siap menjalani apapun yang Allah tetapkan untuknya. Perjalanan spiritualnya masih berlanjut, penuh dengan keajaiban dan pelajaran hidup yang tak ternilai.